welcome back to my channel. Dan kalau kalian baru di sini, welcome, nice to meet you. Kali ini aku bakalan membuat sesuatu yang agak berbeda, tapi masih dengan topik perskincarean. Kalau biasanya kan aku kasih tips nih. Sekarang aku mau membahas dan menjelaskan istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang biasanya dipakai di dunia perskincarean, supaya kita bisa sama-sama memahami dan lebih familiar dengan kata-kata dalam skincare. Misalnya kalau skincare pasti ada kata exfoliate, itu banyak banget yang masih bingung artinya apa. Terus ada purging sama breakout, balancing, itu apa artinya ya? Dan kayaknya aku bukan hanya akan kasih tahu artinya, tapi aku juga akan sedikit ngejelasin apa maksudnya dengan singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas ya. Biar kalian juga bisa lebih paham dan lebih jago skincare, bukan hanya pakai aja, tapi memang betul-betul memahami apa kegunaannya, apa sih yang aku pakai ini, dan apa efeknya. Oke, without further ado, langsung aja kita mulai videonya. Yuk! Alright guys, aku akan bahagi jadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah istilah-istilah umum, istilah-istilah permasalahan, dan yang ketiga adalah istilah-istilah perawatan serta produk. Skin type dan skin condition. Skin type artinya tipe kulit atau jenis kulit. Skin condition adalah kondisi kulit. Perbedaannya adalah kalau skin type, dia terbagi atas ada normal, oily atau berminyak, dry atau kering, dan combination atau kombinasi. Sedangkan kalau skin condition, dia secara garis besar terbagi atas dehydrated skin dan sensitive skin. Dehydrated artinya dehidrasi atau kekurangan kadar air di dalam kulit. Skin type ini biasanya dibarengi dengan skin condition. Nah, teman-teman yang punya jenis kulit berminyak ataupun kering sama-sama bisa mengalami kondisi yang dehidrasi. Walaupun kalian mukanya berminyak, kalian pada saat yang sama bisa dehidrasi atau kekurangan kadar air di dalam kulit. Begitu juga dengan sensitif. Kalian mau kering, mau berminyak, kalian sama-sama bisa punya kondisi kulit yang sensitif. Yang satu tipe, yang satu kondisi. Tipe bisa dibarengi dengan kondisi tertentu. Oh, kalian tipe kulitnya apa? Oh, aku kering kak, tapi pada saat yang sama sensitif juga kondisinya. Iya, bisa seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu info penting buat teman-teman. Ini penting banget karena berhubungan dengan kalau misalnya teman-teman pengen banget untuk belajar bahasa Inggris dengan cepat dan juga dengan mudah. Karena this comes really handy, atau kalian bisa bawa kemana-mana karena pasti semua teman-teman punya smartphone kan. Aku mau kasih tunjuk satu aplikasi yang bener-bener bisa ngebantu banget dan mudah banget cara pakainya. Nama aplikasinya adalah U-Dictionary. Kenapa aku bilang ini gampang banget dipakai dan kalian bisa dengan cepat memahami dan belajar juga bahasa Inggris? Karena dia punya fitur-fitur yang sangat memudahkan kita untuk mentranslate sesuatu gitu. Aku bakal tunjukin ke kalian. Jadi, ada 2 fitur yang aku suka banget dari aplikasi ini. Yang pertama adalah fitur yang namanya Magic Translate. Fitur Magic Translate ini bisa langsung nge-translate kata-kata atau kalimat yang kita baca di web, atau misalnya pada saat kita chattingan. Pertama, kalian harus aktifin dulu fiturnya. Caranya, kalian buka aplikasi U-Dictionary, klik pengaturan, ada yang namanya terjemahan bebas. Itu kalian klik dan dikasih on yang mengizinkan terjemahan bebas. Nah, pas udah dikasih on, itu akan muncul icon kecil U itu di sebelah kanan. Itu tinggal diklik, tahan dikit, nanti akan ada icon seperti kaca pembesar dan arahkan ke kata apa aja. Terus nanti akan muncul pakai terjemahan bebas. Nah, itu klik ya, dan dia akan arahkan ke pengaturan aksesibilitas. Tinggal diklik aja yang U-Dictionary dan di-on-kan U-Dictionary-nya. Kita klik OK aja langsung. Setelah kita udah klik ya, itu udah on fiturnya, dan tinggal digeser aja kaca pembesarnya ke kalimat yang teman-teman pengen terjemahkan tuh. Contohnya kayak gini. See? Dia bisa langsung terjemahkan bahasa Indonesianya ke bahasa Inggris ataupun sebaliknya. Nah, setelah teman-teman udah aktifin fitur Magic Translate ini, kalian bisa pakai juga di aplikasi chatting. Contohnya WhatsApp. Aku mau kasih lihat ke kalian ya. Misalnya nih, kalian lagi chattingan sama teman yang ngomongnya bahasa Inggris gitu ya. Terus dia tanya, "Hi, do you have plan this weekend?" Kalian, apa sih artinya? Nah, kalian bisa langsung pencet kaca pembesar itu dan arahkan ke teks
teks yang dikirim. Dan dia bakal secara otomatis nge-translate dan kalian tinggal baca aja apa artinya gitu. Nah sekarang kalian mau bales kan? Kalian mau bales dalam bahasa Inggris, tapi kalian bisa ketik dulu bahasa Indonesianya. Misalnya tidak ada plan ya, misalnya tidak bagaimana denganmu. Kita tanya balik ya. Nah, tidak bagaimana denganmu ini kalian tinggal arahkan lagi kaca pembesarnya ke teks yang udah kalian tulis, dan dia otomatis akan mentranslate. Jadi no, what about you? Dan udah deh, kalian tinggal kirim aja chattingannya. Gampang banget kan? Terus bukan cuma itu, fitur yang kedua yang aku mau tunjukin juga, ini gampang banget. Aku mau translate, ini ada skincare dari Kiehl's di tangan aku. Kata-katanya pakai bahasa Inggris semua. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa sih ini Clearly Corrective Dark Spot Solution, itu kalian tinggal pakai fitur yang namanya Camera Translate dari YouDictionary. Caranya, kalian tinggal buka aja aplikasi YouDictionary-nya, tinggal klik yang kamera, dia akan ada seperti pointer kecil yang kalian bisa arahkan ke kata per kata. Misalnya di sini aku mau arahkan ke clearly, dan kalian lock. Klik lock itu dan secara otomatis dia akan mentranslate tuh clearly artinya dengan jelas atau dengan terang. Nah selanjutnya kalian bisa juga take picture atau ambil gambar, itu tinggal digeser aja ke menu picture translation dan kalian tinggal foto aja. Tunggu sedikit dan dia akan otomatis mentranslate setiap kalimat yang tertangkap oleh kamera. Tuh, perbaikan dengan jelas solusi titik gelap. Oh, jadi ini untuk mengatasi titik hitam atau noda hitam. Kayak gitu, gampang banget kan? Jadi teman-teman yang nggak ngerti misalnya ada instructions atau deskripsi produk dalam bahasa Inggris, kalian bisa pakai YouDictionary aja dan pakai fitur picture translate-nya. Itu tinggal di-capture aja dan dia akan otomatis mentranslate. Gampang banget kan? Dan benar-benar menghemat waktu juga. Jadi kalau kalian pengen aplikasi yang sangat berguna ini di HP kalian, kalian tinggal langsung download aja. Nanti link downloadnya akan aku juga taruh di description box down below, jadi jangan lupa dicek ya. Sekarang yuk kita lanjut bahas istilah skincare berikutnya. Ini sering banget didengar, apalagi dalam masa social distancing, quarantine di rumah sendiri, itu suka kita dengar istilah let's pamper ourselves. Ayo kita pampering muka kita. Pampering itu sendiri artinya adalah memanjakan. Jadi kalau pampering ourselves, pampering our skin artinya kita memanjakan kulit kita. Yuk kita manjakan kulit wajah kita dulu. Kalau dalam hal skincare, berarti selama social distancing, selama quarantine, kita memang rawat bener-bener, dipakein sheet mask, dipakein segala macam skincare supaya kulit kita lebih glowing dan lebih sehat lagi. Itu artinya pampering. Flawless skin. Flaw itu artinya cacat atau noda. Less itu artinya kurang atau tanpa. Berarti kalau flawless artinya tanpa noda, tanpa cacat, nggak bernoda gitu ya. Skin artinya kulit. Jadi kalau flawless skin artinya kulit tanpa noda. Atau misalnya udah bebas jerawat, bebas noda hitam, itu bisa dikategorikan sebagai flawless skin. Breakout dan purging. Nah ini aku mau bahas secara bersamaan ya. Breakout artinya adalah keluar. Jadi dia break out, dia keluar, tumbuh sesuatu ke permukaan. Tumbuh breakout ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh terjadinya peradangan pada kulit. Contohnya jerawat, itu bisa dibilang breakout. Biasanya karena tidak cocok dengan suatu produk atau karena hormonal. Jadi untuk mengatasi breakout ini, dia akan hilang, jerawat itu akan hilang kalau faktor penyebabnya dihilangkan juga. Misalnya, teman-teman nggak cocok produk A, maka breakout lah, keluar jerawat sebagai reaksi peradangan. Nah, jerawat ini nggak akan berhenti muncul, nggak akan bisa teratasi kalau teman-teman nggak berhenti pakai produk A tersebut, karena memang nggak cocok. Atau misalnya hormonal, lagi PMS nih. Nah, nanti jerawatnya biasanya ada orang-orang yang kalau udah selesai PMS, baru breakout karena hormonalnya itu hilang. Jadi faktor penyebabnya harus dihilangkan, baru breakoutnya bisa teratasi. Berbeda halnya dengan purging. Purging ini sendiri artinya dalam bahasa Indonesia adalah pembersihan atau pemurnian, mengeluarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa juga dikatakan sebagai suatu bentuk penyesuaian kulit kita terhadap suatu produk. Purging, dia itu keluar karena memang basically
kulit kita sedang mendetox, makin lama makin bersih. Kita nggak perlu menghilangkan faktor penyebabnya karena itu hanya keadaan purging, dimana hanya sementara aja gitu. Biasanya nggak berlangsung lama. Jadi pas muncul nih jerawat, itu pun nggak akan parah dan nggak akan sesakit breakout karena ini memang salah satu bentuk pembersihan atau penyesuaian. Jadi walaupun kalian tetap terus menggunakan produk A, lama-kelamaan, hari demi hari, kulit akan menunjukkan semakin hari semakin baik. Jerawat yang keluar karena purging ini, dia akan sembuh sendiri dan gak akan muncul lagi dan muncul lagi. Tapi kalau breakout, dia biasanya sakit, merah, karena memang dipicu oleh peradangan, sehingga kalau kalian gak berhenti pakai produk A, breakout itu gak akan pernah hilang. Dia akan makin lama makin parah malah. Jadi berhati-hatilah kalau misalnya teman-teman sedang mencoba suatu produk baru ya. Apakah aku lagi breakout nih? Sakit nggak? Dikit-dikit nambah, hilang satu, nambah lagi satu, hilang satu, nambah lagi satu. Kalau kayak gitu itu fix adalah breakout. Sedangkan kalau purging dia hanya di awal-awal aja, dan semakin lama kita pakai produk itu, purging akan berhenti sendiri dan akan semakin hari semakin memperlihatkan kulit kita itu membaik. Namun nggak semua orang menerima kondisi purging ini. Ada yang mempunyai prinsip, oke, simply kalau aku timbul jerawat ya udah, aku udah nggak mau pakai produk tersebut. Itu terserah dari teman-teman. Itu terserah dari preference dari kalian masing-masing. Intinya kalau aku secara pribadi, aku akan berikan kesempatan produk ini di muka aku. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu lebih lah kulit aku membaik, walaupun di awal-awal muncul jerawat, aku bakalan terus pakai. Kalaupun enggak, aku akan berhenti. Jadi itu tergantung dari masing-masing teman-teman. Yang penting secara garis besar breakout dan purging kalian udah pahami. Oke? Nanti kalau misalnya kalian masih bingung bisa tanya di kolom komentar ya. Aku bakalan bikin video khusus untuk itu kayaknya. Whiteheads dan blackheads. Nah, kalau whiteheads artinya itu biasa diartikan sebagai komedo putih, dan kalau blackheads biasanya dibilang komedo hitam. Dia seperti benjolan kecil-kecil yang kepalanya atau atasannya itu warnanya putih atau biasanya nggak berwarna, seperti warna kulit aja. Sedangkan kalau blackheads itu benjolan-benjolan kecil-kecil yang di atas permukaan kulit, kepalanya atau atasnya itu warnanya hitam. Whiteheads dan blackheads penyebabnya sama-sama karena penyumbatan pori-pori akibat tersumbatnya misalnya sebum berlebih, minyak berlebih. Pori-pori tersumbat karena keringat atau kotoran. Itu penyebab whiteheads dan blackheads. Bedanya, kalau whiteheads, dia tersumbatnya pori-porinya tetap dalam keadaan tertutup, jadi dia menutup. Sedangkan kalau blackheads, pori-pori dia terstretch atau terbuka gitu, sehingga isi dari komedo berkontak dengan udara, maka dia oxidize atau terjadi perubahan warna, yaitu menggelap atau menghitam. Demikianlah kenapa dinamakan blackheads. Jadi warnanya aja yang beda, tapi penyebabnya sama-sama karena ada clogged pores atau penyumbatan pada pori-pori. Fungal acne. Fungal bahasa Indonesianya jamur, acne bahasa Indonesianya jerawat. Jadi fungal acne adalah jerawat yang disebabkan oleh jamur. Biasanya kena di daerah yang tertutup atau yang sering kena rambut. Dia muncul seperti jerawat dan biasanya kecil-kecil dan banyak jumlahnya di satu area tertentu. Misalnya di daerah dahi sini, biasanya fungal acne paling banyak terjadi tuh di daerah dahi atau di daerah sini. Kenapa? Karena penyebabnya adalah salah satunya nih, jamur itu dia adanya di folikel rambut. Biasanya rasanya itu agak gatal. Dark spot dan acne scar. Dark spot artinya titik hitam atau suatu area yang menghitam gitu. Biasanya terjadi karena mungkin bekas jerawat, noda hitam akibat sinar matahari, atau turunan atau genetik yang biasa kita bilang freckles. Freckles juga itu adalah kumpulan noda-noda hitam. Itu bisa juga dinamakan dengan dark spot. Kalau acne scar artinya acne itu jerawat, scar artinya bekas luka. Jadi acne scar itu lebih ke bekas yang memang udah merusak jaringan kulit yang akhirnya kulitnya itu jadi kayak berkerut gitu atau bopeng. Jadi acne scar itu udah setingkat lebih parah dibandingkan redness sama dark spot.
pertama, nah ini paling banyak yang masih bingung, yaitu exfoliate atau exfoliate. Artinya adalah mengangkat atau memisahkan dari suatu permukaan atau suatu lapisan. Apa yang diangkat? Apa yang terpisah? Kalau berhubungan dengan skincare, itu biasanya adalah sel-sel kulit mati dari permukaan kulit atau lapisan terluar dari kulit kita. Oh, malam ini aku mau mengeksfoliate. Artinya kita sedang akan mengangkat atau memisahkan sel-sel kulit mati dari permukaan kulit kita. Biasanya ada dua. Ada secara fisik atau dinamakan physical exfoliation atau kimia, chemical exfoliation. Kalau secara fisik biasanya kita pakai scrub atau alat pembersih muka yang permukaannya itu lumayan kasar. Kenapa kita pakai yang permukaannya lumayan kasar ini? Karena memang kita seperti mau menggesek ya, sampai bagian luar dari kulit kita itu terangkat. Karena sel kulit mati itu letaknya ada di bagian paling luar. Biasanya dia itu bakalan bikin jerawatan kalau kita nggak bantu untuk keluarkan. Makanya exfoliate ini merupakan salah satu step skincare yang penting untuk dilakukan, supaya tidak ada sel-sel kulit mati yang terjebak dan sehingga menyumbat pori-pori sehingga menyebabkan jerawat. Sedangkan kalau secara kimia, artinya kita nggak pakai scrub atau alat apapun itu, biasanya kita hanya pakai skincare aja. Kan ada serum-serum khusus untuk exfoliate. Produk itu yang akan menyerap ke dalam kulit dan nanti dia akan membantu mempercepat pembuangan sel kulit mati dari lapisan kulit kita. Nah, kalau exfoliator apa dong? Scrub inilah alat-alat yang kita pakai untuk mengexfoliate atau skincare yang kita pakai untuk mengexfoliate, mereka dinamakan exfoliator yang menjalankan fungsi dari exfoliate ini. Jadi exfoliator itu sebenarnya adalah kata bendanya, exfoliate itu adalah kata kerjanya. Dan anyway, exfoliate ini bagus juga untuk misalnya masalah kulit hiperpigmentasi, bekas jerawat, dan untuk memperbaiki tekstur kulit juga. Semoga paham ya dengan exfoliate. Nah, exfoliate ini aku tambahin sedikit ya, 1 minggu itu minimal lah 1 kali kalian bikin. Usahakan kalau kalian pakai scrub, butiran scrubnya jangan juga yang terlalu kasar, karena kalau kita over exfoliate atau berlebihan, itu justru akan mengiritasi kulit dan akan membuat kulit kita menjadi kondisinya yang sensitif. Soothing dan calming. Soothing itu artinya menyejukkan, calming itu artinya menenangkan. Jadi kalau kita punya skincare yang ada tulisannya soothing and calming, berarti dia fungsinya untuk menyejukkan dan menenangkan kulit kita. Biasanya dipakai untuk permasalahan kulit yang kemerahan, sensitif, iritasi, bisa juga untuk mengatasi kondisi kulit yang baru habis terbakar sinar matahari. Hydrating. Nah, sesuai dengan namanya, artinya adalah menghidrasi. Apa yang menghidrasi itu sendiri lakukan? Ia meningkatkan kadar air dalam kulit yang dehidrasi. Jadi biasanya skincare untuk hydrating itu diperuntukkan bagi kulit kalian yang lagi dehidrasi. Gejalanya biasanya kulit itu terlihat kusam, rasa kasar, dan juga sensitif. Kalian butuh hydrating skincare. Jadi hydrating skincare akan meningkatkan kadar air yang kulit kita butuhkan agar supaya menghasilkan kulit yang lebih sehat, lebih halus, dan juga lebih plump atau lebih kenyal dan lebih terasa segar. Ada 3, masing-masing artinya hampir sama, yaitu radiance, brightening, dan whitening. Kalau klaim suatu skincare itu dia bilang radiance atau radiant skin, itu artinya mencerahkan dalam arti yang membuat kulit itu ada pancaran cerah, merona, bersinar gitu, dan ada efek glowingnya juga. Sedangkan kalau brightening adalah mencerahkan dalam arti dia akan mempush kulit kita semaksimal cerah yang kulit kita bisa gitu. Tingkat kecerahan masing-masing orang itu berbeda-beda. Contohnya aku ya, dengan
tone kulit kuning langsat kayak gini ya. Nah, kalau aku pakai skincare yang namanya brightening, itu artinya dia nggak akan jadi putih kayak fair gitu atau memang light, enggak. Namanya brightening, dia akan push kulit aku warna ini semaksimal apa dia bisa jadi cerah. Karena ada bagian kulit yang warnanya nggak rata kan, misalnya karena lebih sering terpapar sinar matahari. Nah, kalau kita pakai skincare yang brightening, maka dia cenderung akan meratakan warna kulit kita. Sedangkan kalau whitening, ya namanya juga pemutih. Jadi biasanya dia akan mengubah warna kulit kita menjadi memang putih gitu. Untuk skincare sekarang menurut aku yang whitening udah lumayan jarang ya. Karena kalaupun kita pakai skincare yang whitening dan tiba-tiba dia jadi putih, nanti bakalan agak nggak merata. Misalnya kita pakai skincare whitening di muka kita doang yang warnanya putih, yang lainnya enggak, misalnya leher atau kaki tangan. Jadi aku cenderung lebih memilih untuk memakai skincare yang brightening atau misalnya untuk memberikan hasil radiance atau radiant skin. Balancing, aku juga secara pribadi pakai yang Laneige Balancing Emulsion. Nah, balancing apa artinya? Menyeimbangkan kesehatan kulit kita. Sebenarnya ini kalau misalnya kita pakai skincare untuk balancing, biasanya kita cari aman ya. Udah, aku nggak mau tahu, pokoknya pengen kulitku bagus aja gitu. Kita pakai skincare untuk balancing, karena skincare yang balancing adalah untuk menyeimbangkan kondisi kulit muka kita. Minyak dan air dalam kulit kita itu seimbang, jadi kulit kita nggak bakalan terlalu berminyak ataupun terlalu kering ya. Dan pada saat yang sama tidak akan dehidrasi juga. Jadi dia memang betul-betul menetralkan kesehatan kulit wajah kita. Jadi memang kalau skincare yang balancing ini betul-betul menurut aku bagus ya. Tapi again tergantung juga komposisi lainnya, karena komposisi dari skincare itu kan bukan hanya 1-2, ada banyak banget ingredients di bagian belakangnya. Itu tetap cocok-cocokan. Nggak semua skincare balancing dengan label balancing akan cocok di muka kalian. Jadi tetap harus dicoba. Perbedaan facial wash dan facial foam. Kalau foam artinya busa. Jadi kalau facial foam biasanya adalah sabun cuci muka yang kalau kita pakai tuh busanya lebih banyak gitu. Dan facial foam ini biasanya karena busanya yang lebih banyak, dia mampu untuk membersihkan betul-betul minyak yang berlebih, kotoran yang berlebih dari dalam pori-pori kulit, dan cocok untuk orang dengan tipe wajah yang berminyak dan berjerawat. Facial wash itu biasanya kurang mengandung deterjen, sehingga pas kita pakai dia lebih gentle gitu ya, lebih ringan, tidak ada busanya. Teksturnya biasanya gel atau krim yang beneran ringan gitu. Contohnya ya, Cetaphil, Simple, itu semuanya bentuknya gel, itu facial wash. Dan kalau dipakai itu nggak banyak busanya. Ini bagus untuk kulit yang kering dan sensitif, yang gampang iritasi, atau yang masalahnya lumayan kompleks, banyak banget jerawatnya. Itu bisa dimulai dengan facial wash dulu, karena lebih tidak mengiritasi, karena kandungan deterjennya yang enggak banyak atau bahkan enggak ada. Itulah perbedaan facial foam busa dan facial wash tanpa busa. So that's all guys for today's video. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. And thank you guys so much for watching this video, and I'll see you guys in another video. Bye guys!